Sosialisasi seperti ini, yang punya kelebihan ini menutupi kekurangan ini, yang punya kelebihan ini menutupi kekurangan ini, saling itulah yang kita butuhkan. Namun hadirin, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, dari mulai lahir sampai meninggal dunia, tidak ada terlepas yang namanya godaan setan. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, tak kabur, merasa gue lebih hebat. Dia termasuk golongan orangnya. 16 ayat 17. Qala fabima aghwaytani la'udanna siratal mustaqim summa la'atiyahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang tersesat, dari mulai saat ini saya goda turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Saya goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga sedikit yang bersyukur kepadaku. Itu kata siapa? Kepada Adam. Dia mengatakan, karena engkau mengatakan aku makhluk yang tersesat, dari mulai saat ini aku goda turunan Adam. Jadi benci, dendam, dengki sama turunan Adam. Dari jalanmu yang lurus, digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita perhatikan, setan tidak menggoda dari bawah. Kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita, jasad kita asalnya dari bawah, dari tanah. Anda lihat Toha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, dalam tanah aku kembalikan, dari tanah aku hidup. Kita ini berasal dari tanah, hidup di atas tanah. Rezeki kita, makanan kita, semuanya sumbernya dari tanah. Dikubur busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah. Maka kita dibangkitkan dari tanah. Itulah kenapa setan tidak bisa menggoda kita dari bawah. Anda silahkan lihat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah sultan mudghatan pakasaunan idhoma lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarrakallahu ahsanul khaliqin. Telah aku ciptakan kalian manusia, asalnya saripati yang berasal dari tanah. Aku jadikan nutfah yang disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah, aku jadikan segumpal daging, aku jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Maha suci Allah, sebaik-baik Maha Pencipta dari tanah. Kenapa? Ayah ibu kita makan buah-buahan tumbuh di tanah, sayur-mayur tumbuh di tanah, umbi-umbian tumbuh di tanah, semua kacang-kacangan, biji-bijian, padi-padian tumbuh di tanah. Apa yang dibanggakan dari tanah? Coba. Makanya setan tidak bisa menggoda dari bawah, asal kita dari tanah. Kenapa setan tidak bisa menggoda manusia dari atas? Ruh kita berasal dari Allah. Anda silahkan lihat As-Sajdah As-9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Buat melihat, aku berikan telinga buat mendengar, aku berikan hati buat berpikir, tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Yang hadir di sini insya Allah yang sedikit, yang selalu bersyukur dengan nikmat karunia dari Allah. Inilah alasan kenapa setan tidak bisa menggoda dari bawah, karena jasad kita berasal dari tanah. Kenapa setan tidak bisa menggoda dari atas? Ruh kita berasal dari Allah. Setan menggoda manusia dari depan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara manusia tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Adanya iman dengan alam akhirat. Hidup, asal hidup aja emang gue pikirin mati bagaimana nanti, itu salah. Karena kita ini sebagai manusia, siapapun kita, mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita ini masuk di alam yang ketiga, di alam dunia, di mana kita dipersilahkan oleh Allah memilah dan memilih. Menjadi calon penghuni surgakah Anda? Menjadi calon penghuni nerakakah Anda? Saat dan kesempatan menggoda manusia biar mereka tidak beriman dengan adanya alam akhirat.
Padahal ada lihat dalam Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Dan setiap individu Anda perhatikan, ayat ini tidak Allah perintahkan setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, tidak. Setiap individu memikirkan apa yang akan kalian bawa pulang besok di hari akhirat. Betapa yang kita nyicil nih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak dibawa pulang. Mobil mewah Anda, perhiasan Anda, semua nggak ada yang dibawa mati kecuali amal kita. Tapi setan menggoda manusia biar kita lupa dengan adanya alam akhirat. Dunia aja kita pikirin. Yang muda, kadang-kadang yang tua juga untuk tarawih susah. Awalnya penuh masjid, lama-lama kosong, di akhir masjidnya semakin lega. Ini yang luar biasa yang kalian bawa pulang nanti alam akhirat. Berbekal untuk alam akhirat, modal yang utama Allah berikan kepada kita, jangan melupakan Allah. Kalau ada manusia sudah lupa dengan Allah, menyebabkan manusia tadi lupa dengan dirinya sendiri. Bentar, Anda punya kekayaan, punya nama, punya pangkat, jabatan, kekuasaan, wibawa, hakikatnya semuanya milik Allah. Maka mereka, kata Allah, kemasukan setan dari dekat. Kalau mereka sudah lupa kepada Allah, tidak bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka, kata Allah, mereka jadi lupa diri. Awalnya mereka melupakan Allah, dijadikan akibatnya mereka lupa dengan dirinya siapa dia sesungguhnya. Memimpin termasuk kita, ibu-ibu juga sama, memimpin dalam keluarga. Bagaimana perintah Allah? Anda lihat di dalam An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, ialah kalian hakim yang adil. Amanat yang menyampaikan janji-janji mereka kepada janji yang pernah mereka ucapkan. Ini tanda orang beriman. Jadi benar-benar jangan sampai kita kemasukan setan di depan yang melupakan adanya alam akhirat, melupakan Allah, akhirnya lupa diri sendiri. Contoh, udah punya istri cantik, sabar, pacaran sama bininya orang, ini kan jadi lupa diri. Sudah kaya masih korupsi, ini kan lupa diri, makanya kemasukan setan. Titik 2. Kata Allah, setan masuk dari pintu yang belakang, dari belakang kita. Dengan cara bagaimana setan masuk dari arah belakang kita? Dengan cara hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan lupa dengan kematian. Ya Allah hayat wa minal ladzina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti ini kalimat taukid, kalimat penguat. Pasti kalian suatu saat bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepadaku, kata Allah, umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Rasul bersabda, nanti suatu saat kalian seperti makanan lezat yang dikelilingi oleh orang kafir. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jumlah kami sedikit? Rasul menjawab, tidak, jumlah kalian banyak tapi kalian tidak berkualitas. Seperti buih di atas gelombang, tidak menciptakan gelombang tapi terombang-ambing di bawah gelombang. Rasanya saat ini benar-benar terjadi 14 abad yang lampau yang Rasul katakan. Kita lihat di negara kita tercinta, umat Islam saat ini konon 75-80% diwarnai orang lain. Kenapa ini tidak berkualitas umat Islamnya? Ngaku Islam sholat hente, ngaku Islam baca Quran nggak bisa, ngaku Islam baca Quran bisa tapi nggak pernah dibaca, ngaku Islam sholat tahu, sholat bisa tapi nggak sholat, ngaku Islam bulan Ramadan ada yang puasa, ada yang puasanya donat, di tengah-tengahnya bolong, ada yang puasa di ujungnya bolong. Ini kenyataan.
Dan ini setan masuk dari arah belakang. Masya Allah, punya pangkat, punya jabatan, tidak mau diambil orang, jadi gubernur, jadi bupati, maksimal 2 tahun, 2 periode, udah 2 periode, saking setan datang, takut kekuasaan diambil, pengen yang ketiga, pengen yang keempat. Kata Allah, mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut, kemasukan setan dari arah pintu belakang. Takut kekuasaannya diambil, suaminya habis 2 periode, bininya dicalonkan, mantunya. Ini nyata di depan mata kita, tidak bisa kita menutup mata. Artinya setan betul-betul berkeliling di keliling-keliling kita.